Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, di mana saja Anda berada, para mahasiswa peserta kuliah mesin konversi energi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa tipe atau beberapa jenis, beberapa penjelasan mesin konversi energi, baik itu nantinya internal combustion engine maupun external combustion engine atau beberapa klasifikasi yang lainnya. Nah, memang seperti nama mata kuliahnya ya, maka kita akan banyak belajar bagaimana energi itu dikonversi. Ya, tentu saja di sini kita berbicara yang erat kaitannya dengan mechanical engineering. Bagaimana energi itu dikonversi menjadi energi yang sebagian besarnya kita pakai endingnya untuk energi listrik ya, energi listrik, dimana energi listrik ini nanti kemudian dipakai oleh banyak pihak, banyak kalangan, yang hari ini energi listrik ini menjadi sesuatu yang sifatnya vital, sesuatu yang sifatnya strategis, bahkan menjadi suatu tolok ukur ya, kemajuan ataupun kenyamanan suatu bangsa dan rakyatnya ya. Anda bisa membayangkan bagaimana ketika suatu wilayah, suatu komunitas itu tanpa energi listrik, maka tentu saja ada banyak keterbatasan aktivitasnya di hari ini ya. Kita memikirkan hari ini bagaimana dampaknya terhadap ekonomi, bahkan sampai ke sosial, budaya, hiburan, kemudian hubungan antar masyarakat dan lain sebagainya, semuanya sekarang hari ini disupport oleh energi listrik. Oleh karena itu disinilah peran utama daripada ilmu ini, bagaimana kemudian energi yang kita ketahui tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan sebagai sebuah hukum kekekalan, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan mengkonversinya dari energi yang satu menuju energi yang lain. Nah, alat atau kemudian kita kenal sebagai engine, mesin, untuk mengkonvert energi satu menuju energi yang lainnya, yang kemudian endingnya nanti adalah berupa energi listrik ya, maka kita akan mempelajarinya pada mata kuliah ini. Nah, di dalam mata kuliah ini saya menggunakan referensi bukunya Thermodynamics yang disusun oleh Yunus Cengel, yang ini saya kira sudah kita kenal bersama sejak Anda semester awal mempelajari tentang termodinamika ya. Karena itu sebagai prasyarat atau sebagai awalan untuk bisa masuk atau kemudian mengambil mata kuliah mesin konversi energi ini adalah Anda sudah mengambil mata kuliah termodinamika. Nah, tidak banyak bab-bab yang akan kita lalui dari buku tersebut. Kita nanti akan mengawalinya pada bab 9 dan kita akan coba hari ini atau pekan ini membahas terkait dengan bab 9 tersebut ya. Anda bisa perhatikan di buku referensinya, maka di sini di dalam pengantarnya, maka di sana ada dua peran penting ya. Peran penting to importance area yang itu amat sangat bersinggungan dengan kehidupan umat manusia, yaitu adalah bagaimana power itu digenerasi, jadi dibangkitkan ya, power itu dibangkitkan, tentu saja dalam hal ini adalah energi listrik sebagai salah satu hal yang utama, dan kemudian refrigerasi. Nah, pada mata kuliah mesin konversi energi ini, khususnya di bagian saya, nanti kita akan banyak membahas yang terkait dengan power generation. Kemudian dua hal tadi, yaitu power generation sama refrigeration, itu dilalui atau kemudian diterapkan di sana, itu operasinya dengan menggunakan operasi termodinamika. Sistem operasinya dengan menggunakan termodinamika cycle ya. Jadi siklus-siklus yang ada di dalam hukum-hukum termodinamika. Nah,
Oleh karena itu, maka siklus termodinamika berdasarkan dari dua kategori ini, kita akan membuatnya terpisah. Yang pertama adalah adanya power cycle atau siklus untuk membangkitkan energi, di mana ini akan kita diskusikan di chapter 10. Dan kemudian refrigeration cycle, ya. Satu siklus refrigerasi, saya kira di teknik mesin UGM ini menjadi mata kuliah pilihan, ya, teknik refrigerasi, ya. Sehingga ini menjadi bab yang lain yang akan kita bahas di sini. Sehingga nanti praktis kita akan menekankan bab 9 dan bab 10 saja. Kemudian ketika kita berbicara tentang device atau alat, ya, atau mesin, ya. Jadi kadang kata-kata mesin ini menjadi sesuatu yang ambigu, tapi mudah-mudahan bisa dipahami kalau di dalam bahasa Inggris itu adalah device. Dan device ini bisa sebuah kinerja mekanik maupun sebuah sistem yang lebih menyeluruh. Yang intinya kemudian dia dipergunakan, ya, jadi device tersebut, alat tersebut, mesin tersebut, sistem tersebut digunakan untuk menghasilkan net power output. Ya. Jadi tujuan daripada mesin itu adalah bagaimana dia menghasilkan energi yang tentu saja ini adalah net power output, artinya netnya positif, ya, artinya antara nanti energi yang dipakai untuk membangkitkan ini ketika dijumlah-jumlahkan menjadi net, itu kemudian hasilnya adalah positif, atau kemudian kita sebut sebagai engine. Nah, ini kata-kata engine muncul di sini. Kemudian berikutnya thermodynamic cycle atau kemudian siklus termodinamika yang dipakai untuk mengenerate net cycle tersebut kita pakai, kita kenal sebagai power cycle. Jadi siklus power, ya. Bahasa Indonesianya mungkin beberapa referensi berbeda-beda, tapi mudah-mudahan Anda tahu maksudnya. Yang disebut adalah power cycle. Kemudian kebalikannya atau kemudian sisi yang lain dari dua kategori utama tadi, yaitu adalah device atau sistem yang memproduce, tujuan utamanya adalah untuk membangkitkan refrigerasi efek, maka disebut sebagai refrigerators atau air conditioner atau heat pump, di mana siklus yang cocok bekerja untuknya atau kemudian bekerja didasarkan pada fungsi tersebut disebut sebagai refrigerasi cycle. Nah, ini pengantar di kuliah awal kita ini, mudah-mudahan nanti bisa memantik memori kita, karena ini kaitannya dengan menggambarkan mata kuliah ini secara umum, ya, secara umum. Nah, untuk thermodynamic cycle, ya, jadi siklus termodinamika itu juga bisa dibagi menjadi dua bagian yang lain. Kalau tadi didasarkan pada power cycle sama refrigeration cycle, nah sekarang bisa dikategorikan pada kategori yang lain, yaitu adalah yang pertama gas cycle, yang kedua adalah vapor cycle, siklus gas dan siklus uap, ya, dimana yang kemudian diperhatikan adalah tergantung pada fase working fluid yang bekerja di sana. Jadi fluida kerja yang bekerja utama di dalam siklus tersebut itu fasenya apakah gas ataukah fasenya itu adalah uap, ya. Nah, lagi-lagi di sini disebutkan bahwasanya in gas cycle under working fluid itu selalu dalam bentuk gas pada keseluruhan cycle, entire cycle. Sementara kalau yang vapor cycle itu working fluidnya fasenya adalah fase uap, ya. Saya kira ini mudah dipahami, ya. Oleh karena itu nanti turbin pun yang kemudian dalam tataran praktisnya itu bisa dibagi menjadi dua, gas turbine sama vapor turbine, ya, atau kemudian steam turbine, ya, kita kenal sebagai steam turbine. Nah, di sini kemudian kategori yang lain, ya, thermodynamic cycle itu. Jadi Anda kalau saya berbicara tentang cycle atau siklus ini, harapannya Anda sudah familiar di termodinamika 1 atau 2 atau dasar lanjutnya, sehingga nanti referensinya ke sana, ya. Itu juga bisa dikategorikan jadi dua lagi dari sisi yang lain.
yaitu dari kategori closed cycle atau open cycle. Kalau close, nanti fluida kerjanya itu akan dipergunakan selama keseluruhan cycle tersebut dan kemudian kembali ke awal dan dipakai lagi, sehingga kemudian membentuk sebuah closed loop ya. Sehingga working fluid itu dia akan kembali pada initial state dan kemudian di recirculated, dipakai, di resirkulasi lagi. Adapun kalau open, maka working fluidnya itu baik berupa gas ataupun kategorinya nanti steam, itu kemudian tidak diresirkulasikan tetapi kemudian dibuang dan kemudian working fluidnya di awal kondisi itu dibuat yang baru lagi. Jadi selalu ada yang baru ketika sudah selesai pekerjaan dari dalam tanda kutip working fluid ini, kemudian dia keluar dari sistem. Nah, pada automotive engine, jadi pada mesin-mesin otomotif ini dibicarakan secara khusus, biasanya kemudian combustion gas ya, jadi gas yang dibakar, pembakaran gas itu kemudian dikeluarkan dan kemudian diganti dengan yang baru. Artinya setelah gas itu diekspansikan bersama dengan nanti proses ekspansi, kemudian dia keluar di exhaust, ya sudah keluar ke udara, menjadi kalau dia tidak terbakar sempurna, menjadi polusinya cukup bermasalah di sana, dan kemudian di ruang bakar itu diinjeksikan yang baru, diganti yang baru dengan air fuel yang baru. Nah, sehingga ini juga salah satu bagian dari open cycle ya. Nah, itu kalau ditinjau dari open atau close-nya. Sementara kalau kita berbicara lebih khusus lagi terkait dengan heat engine ya, jadi engine yang kemudian bekerja mempergunakan dasar-dasarnya itu adalah heat atau calor, maka kemudian kita mengenal kategorinya ada internal combustion engine sama external combustion engine. Nah, kata-kata internal dan eksternal ini itu dikategorikan, ditinjau dari bagaimana heat itu disuplai kepada working fluid. Ketika dia berada pada sebuah sistem yang tertutup ya, maka kemudian dia disebut sebagai internal combustion engine. Tetapi kalau kemudian dia supply-nya itu dari external source ya, maka kemudian itu disebut sebagai external combustion engine. Sama seperti contohnya adalah steam power plant gitu ya. Jadi heat-nya itu disuplai dari eksternal, bisa berupa furnace atau geothermal well atau nuklir, energi nuklir, reaktor nuklir, atau dari matahari dan lain sebagainya. Sementara kalau yang internal, maka heat-nya itu ya dihasilkan pada siklus yang ruangan tertutup itu tadi. Makanya kemudian disebut sebagai internal combustion engine. Nah, di sana ada beberapa contoh yang kemudian akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, itu teman-teman sebagai pengantar awalnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Mungkin ini nanti ada suara azan tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan ya. Baik, berikutnya adalah kita masuk ke pembahasan yang lebih detail lagi di dalam buku ini. Kita masuki pada bab 9.1, itu adalah terkait dengan basic consideration in the analysis of power cycle. Jadi tadi ada refrigeration cycle, kemudian ada power cycle. Nah, kita akan mempelajari basic-basic pada dipergunakan untuk menganalisis power cycle ini. Nah, langsung saja Anda bisa membaca terkait dengan penjelasan ini, di mana di sana ada ketika menggambarkan siklus itu ada yang ideal, ada yang actual. Ya, kalau ideal itu kemudian
didasarkan pada kondisi-kondisi yang ideal, yang sempurna. Sementara kalau yang aktual itu adalah didasarkan tentu saja tidak ada idealisme yang sempurna di sana, tetapi kondisinya aktual. Sehingga kalau diilustrasikan pada diagram PV, maka kemudian yang orange ini adalah untuk yang ideal. Maka kemudian ketika misalkan proses ini pressure-nya tetap ya, jadi isobarik ya, maka kemudian ini benar-benar bisa lurus ya, jadi artinya tidak ada volumenya tetap, pressure-nya naik drastis tetapi volumenya konstan ya, maka kemudian itu bisa didekati dengan kasus yang ideal. Tetapi kalau dia kondisi aktualnya, maka tentu saja ada deviasi di sana. Ini yang hijau itu. Nah, itu kemudian nanti akan bisa menimbulkan beberapa asumsi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan automotive engine, ya, maka kita nanti menggunakan auto cycle. Ya. Jadi kalau untuk yang ideal cycle for spark ignition, jadi untuk yang siklus ideal untuk mesin yang kemudian proses pembangkit memasukkan thermalnya itu dengan spark plug atau dengan busi bahasa kita, maka itu siklusnya adalah dengan siklus Otto. Maka di sana ketika kita berbicara tentang heat engine, maka ada efisiensinya ya. Jadi efisiensi ini bisa karena memang sisi ideal, efisiensi 100% itu sesuatu yang sifatnya teoritis, sementara kalau dipraktekkan maka kemudian di sana ada deviasinya. Atau kemudian efisiensi ini adalah merupakan sebagaimana definisi umumnya, dia adalah merupakan perbandingan antara jumlah kerja yang diperlukan untuk melakukan tujuan daripada engine tersebut ya, heat engines, dibandingkan dengan nantinya kalor yang diberikan ya. Jadi istilahnya outnya kan kita pengen kerja itu kemudian nanti dipakai untuk membangkitkan atau mengkonversi energi. Sementara untuk bisa menghasilkan kerja, maka di sana ada energi yang diperlukan pula. Atau kemudian ini dalam hal ini kasus ini adalah Q atau heat. Maka kemudian efisiensi thermalnya itu kemudian perbandingan antara kerja net tentu saja dibandingkan dengan Q in ya, keseluruhan Q in. Atau kalau kemudian nanti berupa rate, maka bisa nanti simbolnya berubah menjadi rate ya, persatuan waktu atau persatuan volume atau yang lainnya ya. Jadi di sini perbedaan, kalau yang kapital itu adalah total, kalau yang huruf kecil biasanya nanti adalah merupakan rate ya. Nah, kemudian kita berbicara pada kalau tadi adalah spark ignition, maka untuk heat atau kemudian thermal heat engine di sini, maka ada banyak siklus. Nah, maka kemudian yang dianggap dan kemudian sesuai dengan faktanya itu adalah yang terbaik, maka efisiensi yang terbaik itu bisa diperoleh dari Carnot cycle, siklus Carnot. Jadi di sini Anda bisa nanti akan dijelaskan berikutnya, tapi kalau di termodinamika sebelumnya sudah Anda peroleh, bisa mulai dibuka-buka lagi. Kita mengenal nanti adanya siklus Otto, kemudian ada siklus Carnot ya, siklus Carnot. Kemudian yang lainnya ada banyak, tapi ini akan kita lewati ya. Nah, sehingga pada bab ini untuk bisa menganalisis
secara ideal dari power cycle itu, maka ada beberapa resume ya, atau beberapa simplifikasi idealisasi yang disebutkan oleh pengarang buku ini. Ini ada 3. Yang pertama adalah dengan proses idealisasi bahwasanya selama siklus itu friksi itu tidak berpengaruh atau tidak ikut involve ya, tidak ikut berperan di sana, sehingga ketika friksinya itu dianggap tidak ada atau nol, maka kemudian working fluid itu mengalir tanpa friksi, yang kemudian berarti tidak ada pressure drop di sana atau yang lainnya ya. Sehingga misalkan friksi menimbulkan panas ya, maka rugi-rugi panas pun juga artinya bukan sistem ya, tapi kemudian friksi yang menimbulkan panas yang kemudian ini menjadi losses itu kemudian tidak dianggap di sini, sehingga ini menjadi kasus yang ideal. Kemudian pada saat ekspansi maupun kompresi, maka kemudian prosesnya itu adalah quasi equilibrium ya, artinya tadi benar-benar ideal gitu ya. Jadi perubahan volume ya benar-benar misalkan pada pressure yang tetap pada volume berubah, tetapi kemudian misalkan diagram TV-nya, TS-nya, maka kemudian dia temperaturnya tetap dan lain sebagainya. Artinya kemudian ada idealisasi di sana. Kemudian yang terakhir adalah pipes, komponen-komponen yang kemudian ada di sana itu kemudian well insulated, artinya benar-benar terisolasi sempurna sehingga tidak ada kalor yang masuk ke dalam sistem maupun yang keluar dari sistem, sehingga heat transfer itu diabaikan. Nah, ini kemudian menjadi beberapa proses idealisasi pada siklus-siklus tersebut ya. Sekali lagi kita berbicara di sini bagaimana mengawali sebuah konsep konversi energi pada tataran realita. Nah, berikutnya kita akan masuk pada siklus Carnot di poin 9.2. Nah, untuk siklus Carnot maka diilustrasikan pada diagram PV maupun TV itu di gambar 9.5 ya. 9.5 ini adalah siklus Carnot, di mana siklus Carnot itu ada bagaimana siklus listrik pada umumnya itu biasanya itu adalah empat tahapan dan semuanya itu adalah reversible ya. Jadi siklus Carnot itu dibentuk terdiri dari 4 totally reversible proses ya. Jadi mulai dari isothermal heat addition, jadi dari 1 ke 2 di sini ada Q yang masuk, kemudian isentropic expansion di sini S-nya konstan ya, isentropic dari 2 ke 3. Kalau kemudian dilihat di grafik yang atasnya yaitu PV, maka ini prosesnya seperti di sini. Kemudian yang ketiga adalah isentropic expansion ya. Jadi yang ketiga adalah isothermal heat rejection. Ini adalah isothermal, T-nya tetap dan kalornya dikeluarkan dari sistem. Kemudian kembali prosesnya adalah isentropic compression. Nah, kalau yang 2 ketiga tadi adalah ekspansi, kalau yang 4 kembali ke 1 itu adalah prosesnya adalah proses kompresi. Sehingga di sini nanti karena beberapa halnya itu berupa isothermal, maka di sana ada temperatur saat kondisi tinggi atau high temperature, kemudian ada low temperature ya. Nah, dari analisis diagram tadi, maka kita bisa merumuskan adanya efisiensi thermal untuk siklus Carnot ya. Jadi kalau yang awal tadi adalah efisiensi thermal secara umum, yaitu adalah
working dibagi dengan key input, ya, WNet dibagi dengan key input. Adapun kemudian ketika kita breakdown pada kasus per kasus, dalam hal ini adalah siklus yang tertentu, siklus Carnot, maka kemudian dia adalah merupakan 1 dikurangi dengan TL-nya dibagi dengan TH. Jadi perbandingan antara temperatur yang bawah dan yang atas. Nah, rumus ini sebenarnya ada penjabarannya. Nanti Anda bisa mengerjakan atau melihatnya pada mana? Ya, ini. Example 9.1. Makanya nanti di dalam tugasnya saya minta untuk menerjemahkan, tapi terjemahannya bukan terjemahan letter kata per kata, tetapi terjemahan secara substansi, ya. Jadi mungkin kata-katanya, diksinya bisa Anda pakai sendiri, tetapi logikanya Anda memahami bahwasannya nanti ada semacam pembuktian atau pencarian kenapa rumusnya menjadi seperti ini, ya, itu. Oke, nah bisa juga nanti siklus Carnot ini dipakai untuk ya, ini pada terdiri dari 2 kompresor dan 2 turbin, ya. Kalau tadi ini misalkan ini pada reciprocating engine, kalau yang ini adalah yang lainnya. Nah, ini siklusnya sama, ada proses apa tadi? Saya lupa istilahnya. Isothermal heat addition, kemudian isentropic expansion, kemudian isothermal heat rejection, kemudian isentropic compression. Jadi ini misalkan ini isentropic compression, ini dikompres ke arah sana, ekspansinya ke arah sana pada isothermal. Nah, ini kalau diilustrasikan pada kompresor dan turbin menjadi sebuah sistem, ya, maka bisa diilustrasikan seperti ini. Oke. Nah, itu adalah siklus Carnot. Nanti mudah-mudahan nanti di akhir-akhir kita bisa menjelaskan, ya, karena di awal-awal ini kita lebih banyak dari tataran basic pengetahuan engineeringnya berupa siklus-siklus yang ideal. Jadi nanti kita akan membahas ketika kita berbicara tentang internal combustion engine, maka untuk misalkan yang mesin 4 tak itu adalah dengan siklus Otto, ya. Nanti akan kita perjelas lagi. Nah, untuk yang pertemuan perdana ini saya akan mengakhirinya dengan pembahasan di 9.3, yaitu terkait dengan air standar asumsi, ya. Jadi kembali bahwasanya pada kondisi yang ideal, ya, pada kondisi yang ideal ini adalah yang bawah, itu heat itu pada sistem itu dimasukkan, ya, jadi berupa heat murni, ya, tanpa adanya alat bantu dan yang lain sebagainya. Pokoknya istilahnya ujuk-ujuk ada gitu, yang bahasa mudahnya. Tetapi kalau dalam kondisi aktual, maka heat itu harus ada proses yang mewujudkannya menjadi aktual, ya. Makanya kemudian pada combustion chamber ini, misalkan kalau yang tipenya nanti pakai busi, maka busi itu kemudian dipakai pada sistem ini, yang kemudian dia menyala untuk kemudian melakukan proses pembakaran, dan disitulah nanti bisa didapatkan heat, ya. Jadi nanti ada perbedaan itu. Nah, oleh karena itu pembakaran itu kan harus dibangkitkan atau dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar, ya. Sehingga di sini Anda bisa melihat perbedaan antara yang ideal dan aktual. Kalau yang ideal itu kan working fluidnya dia input kemudian output, ya, inputnya masih energinya rendah, kemudian ditambah dengan energi key in, maka kemudian dia keluar, ya.
menjadi memiliki energi yang memiliki potensial untuk menghasilkan kerja. Nah, kalau yang di kondisi aktual, maka kemudian heat ini tidak bisa seolah-olah kemudian langsung ujuk-ujuk masuk, tetapi dia ada proses mekanisnya atau proses non idealnya, maka di sana ada fuel di situ. Nah, oleh karena itu di sini ketika pada sistem gas power cycle itu menjadi agak kompleks. Nah, maka karena tadi melibatkan ini ya, adanya udara dan bahan bakar, sementara kalau yang ideal itu harusnya udara saja. Ya, udara saja. Oleh karena itu maka kemudian untuk reduce the analysis to manageable level agar kemudian nanti bisa kita hitung secara analitis, maka kita perlu adanya asumsi-asumsi dasar yang itu adalah sifatnya standar dan ideal. Nah, idealisasi itu dikelompokkan atau dibahas menjadi 4 poin. Yang pertama adalah working fluid is air, ya, jadi udara yang kemudian secara kontinu itu circulated pada closed loop dan always behave as an ideal gas. Ya, Anda mengetahui kalau nanti gas itu di treatment menjadi ideal, maka propertiesnya nanti dia tertentu sesuai dengan properties gas ideal dan tidak berubah-ubah. Kemudian yang kedua adalah internally reversible, jadi benar-benar dia adalah proses yang bisa reversible lagi, ya, bisa balik lagi. Kemudian yang ketiga adalah combustion proses, yang harusnya pada kondisi aktual itu ada proses pembakaran, maka pada kondisi ideal itu di-replace menjadi heat addition proses, ya, oleh sebuah internal source, ya. Eksternal dari external source, ya. External source ini adalah prosesnya dilihat pada bagian yang di sini tadi. Berikutnya adalah exhaust proses, itu replace dengan heat rejection. Jadi ketika di exhaust, maka pada kondisi ideal heat itu kemudian dikeluarkan dan kemudian dia working fluidnya kembali pada kondisi inisial, ya. Nah, disitulah kemudian air standar asumsi itu dilakukan sehingga nanti cycle-nya menjadi siklus udara standar atau siklus udara ideal, ya, siklus udara ideal. Nah, di sini kemudian contoh hitungannya Anda kemudian perlu untuk mencermatinya lagi, karena kalau rumus-rumusnya nanti bisa dibuka di bab-bab sebelumnya di bukunya channel ini, dan pada kuliah-kuliah yang lampau Anda bisa mereviewnya, sehingga Anda bisa melihat bagaimana proses utuhnya 4 siklus itu pada siklus Carnot, kemudian dilengkapi dengan asumsi gas ideal atau ya udara ideal, sehingga kemudian rumus-rumusnya nanti bisa dipakai, termasuk nanti tabel-tabel untuk kondisi gas ideal itu bisa dipakai, sehingga Anda bisa mengerjakan sampai akhir ketemulah apa yang diinginkan. Misalkan kalau diminta mencari thermal efisiensi untuk kasus yang ada di sini, maka kemudian bisa didapatkan thermal efisiensi adalah 21%. Nah, itu saya kira pada pertemuan kali ini bahasan kita terkait dengan mesin konversi energi. Nanti ke depannya kita akan mulai masuk ke agak praktis lagi bagaimana reciprocating engine. Kita nanti akan membahas ada kalau dikenal istilah populernya itu ada mesin bensin, ada mesin diesel. Nah, itu umumnya bekerja atau hampir semuanya bekerja berdasarkan pada prinsip reciprocating engine, dan itu nanti ada beberapa siklus yang akan kita dalami di sana, termasuk bagaimana perhitungan-perhitungan performance-nya. Saya kira demikian dari saya untuk
pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau nanti ada diskusi lebih lanjut, kita nanti bisa bahas pada forum Google Classroom maupun forum sinkron yang diselenggarakan atau dijadwalkan oleh Tata Usaha di Teknik Mesin dan Industri. Saya kira demikian. Kalau ada masukannya, saya sangat terbuka. Saya persilakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.